ilmu pengetahuan suci atau materi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Bhagavad Gita bab 4 sloka 33 sampai dengan sloka 42. Nah, ini menarik karena di sini ada perbandingan antara ilmu pengetahuan suci dan materi. Nah, dikatakan bahwa dalam sloka ini bahwa ilmu pengetahuan suci lebih baik daripada materi. Nah, kenapa demikian? Karena segala sesuatu yang bersifat materi asalnya adalah dari ilmu pengetahuan suci. Bayangkan sebuah lukisan berasal dari kejeniusan atau ilmu dari seorang pelukisnya sehingga menciptakan lukisan tersebut. Lukisan tersebut adalah materi. Karena ilmu dari pelukisnya, maka materi ini dapat tercipta seperti itu. Nah, dikatakan juga dalam konsep yadnya, ilmu pengetahuan suci ini sangatlah penting. Karena ilmu pengetahuan suci inilah yang akan mengangkat atau membuat seseorang mencapai dalam tingkat kedamaian tertinggi. Nah, dari mana datangnya ilmu pengetahuan suci tersebut? Nah, ilmu pengetahuan suci dapat dicari dari seorang guru. Dan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan suci dari orang yang telah menguasai ilmu pengetahuan suci tersebut, kita harus menerapkan sikap-sikap tertentu seperti rasa hormat yang tinggi kepada beliau. Sudah dapat menundukkan keakuan palsu atau ego kita. Kemudian kita mesti bertanya dan kritis terhadap sesuatu yang ingin kita tanyakan. Kemudian yang keempat, yakni melaksanakan pelayanan kepada beliau dengan hati yang suci bersih. Nah, seperti itu ya. Nah, orang yang memiliki ilmu pengetahuan suci, sesungguhnya ia memiliki keyakinan yang mantap dan telah dapat mengendalikan indrianya. Nah, kemudian ketika ia telah memiliki dua klasifikasi hal ini, maka ilmu pengetahuan suci akan mudah diterima oleh seseorang. Nah, ilmu pengetahuan suci lah nanti yang mengantarkan seseorang memiliki kecerdasan spiritual yang mantap, dan semua itu adalah modal untuk mencapai kedamaian yang tertinggi. Nah, berbeda apabila seseorang memiliki rasa ragu-ragu atau tidak memiliki keyakinan yang mantap. Kemudian ia tidak mengendalikan indrianya. Maka kedamaian tertinggi ia tidak pernah akan dapatkan. Dan kemudian hidupnya tidak pernah bahagia, baik dunia maupun akhirat. Nah, inilah yang dikatakan dalam sloka 33-42 dalam bab 4 Bhagavad Gita. Nah, hal yang perlu dijelaskan di sinilah pengendalian diri juga, bahwa pengendalian indera yang dimaksud apa? Nah, menarik untuk dibahas. Bahwa pengendalian yang dimaksud adalah bagaimana indera kita jangan sampai terikat pada sesuatu atau objeknya. Mata, objeknya adalah sesuatu yang indah-indah. Kemudian mulut, objeknya adalah merasakan sesuatu yang nikmat-nikmat rasanya. Nah, inilah yang jangan sampai kita terikat ketika sesuatu yang memuaskan indera kita, membuat kita goyah, atau membuat kita tidak bisa hidup tanpa objek tersebut. Nah, itu salah satu indikator kita terikat. Jangan sampai membuat indera kita terikat. Nah, kemudian dalam sloka 42, Tuhan memberikan kata-kata pamungkas kembali bahwa potonglah segala keraguan-raguan dengan pedang ilmu pengetahuan suci. Nah, dengan pedang ilmu pengetahuan suci ini seseorang akan memiliki kesadaran spiritual yang mantap dan segala rintangannya akan dapat dihadapi. Kedamaian pun akan ia capai.